Hai guys, welcome to Vival. Tugas kita bikin kamu tahu sesuatu yang baru cuma dalam waktu 5 menit aja. Barcelona adalah sebuah kota yang berada di timur laut Spanyol. Posisinya adalah sebagai kota terbesar kedua setelah ibu kota Madrid. Kota ini juga merupakan ibu kota dari wilayah otonom bernama Catalonia atau bahasa Spanyolnya Catalunya. Wilayah otonom di sini tuh maksudnya adalah daerah yang punya kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri, tapi tetap nggak berdaulat penuh karena masih berada di bawah negara Spanyol. Oh ya, sedikit klarifikasi dulu, nama Barcelona ini sebenarnya nggak cuma dipakai untuk kota, tapi juga untuk provinsi. Jadi, kota Barcelona itu berada di dalam provinsi Barcelona. Tapi kalau orang bilang Barcelona aja, biasanya yang mereka maksud adalah kotanya. Kalau kita lihat dari peta, lokasi Barcelona ini strategis banget. Ada di pojok kanan atas Spanyol, dekat dengan perbatasan selatan Prancis, jadi memudahkan distribusi barang dan mobilitas manusia. Selain itu, karena menghadap langsung ke Laut Mediterania, Barcelona juga jadi salah satu pelabuhan utama di kawasan Mediterania, sehingga jadi pintu masuk utama buat perdagangan dan transportasi laut antara Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Makanya, kota ini sangat berkembang pesat dari segi pariwisata, industri, teknologi, arsitektur, hingga budaya. Masyarakat Catalunya dikenal sebagai orang Katalan. Walaupun secara asal-usul punya akar yang mirip dengan penduduk wilayah Spanyol lainnya, yaitu sama-sama berasal dari suku Iberia kuno, dalam perkembangannya, orang Katalan punya budaya, bahasa, dan sejarah yang berbeda. Orang Katalan biasanya menggunakan bahasa Katalan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan cuma beda dialek ya, tapi emang bahasanya yang beda dari bahasa Spanyol, walaupun akarnya sama-sama dari bahasa Roman. Malahan bahasa Katalan lebih mirip ke bahasa di selatannya Prancis, yaitu bahasa Occitan. Biar kamu kebayang, kita coba simak perbedaannya. Tengo un perro pequeño, lo llamé Eli. Tinc un gos petit, li he posat Eli. Barcelona ini dulunya cuma sebuah wilayah kekuasaan bangsawan. Tapi pada abad ke-12, wilayah ini masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Aragon. Sewaktu Pangeran Barcelona bernama Ramon Berenguer IV menikahi Ratu Aragon, Petronila, sebagai bagian dari aliansi politik. Kemudian pada abad ke-15, Kerajaan Aragon pun gabung lagi dengan Kerajaan Castilla setelah Ferdinand II dari Aragon menikah dengan Ratu Isabella dari Castilla. Penyatuan inilah yang membuat wilayah Catalunya dan juga Barcelona masuk ke dalam negara Spanyol seperti yang kita kenal sekarang. Dampak penyatuan itu gede banget buat orang Katalan, apalagi buat identitas mereka. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, supaya makin banyak yang tahu kayak kamu. Kalau kamu suka topik tentang Spanyol, pasti penasaran juga kan soal fakta mengerikan Matador? Kamu tinggal klik aja di kanan atas. Baiklah, kita lanjut lagi. Pas tahun 1930-an, terjadi perang sipil Spanyol antara kubu nasionalis dan republikan. Catalunya masuk dalam kubu republikan. Setelah pihak nasionalis menang, muncullah seorang diktator bernama Francisco Franco yang memerintah Spanyol selama hampir 40 tahun. Di bawah pemerintahan Franco, sistem negara jadi sangat terpusat. Semua bentuk identitas daerah yang dianggap berbeda dari Spanyol ditekan, termasuk wilayah Catalunya. Franco sampai melarang penggunaan bahasa Katalan dan simbol budaya Katalan di ruang publik. Kalau melawan, bakal dieksekusi, dibungkam paksa, dan dipenjara. Ketika rezim Franco hancur pada tahun 1975, barulah hak otonomi orang Katalan dikembalikan. Faktor-faktor tadi, perbedaan identitas, sejarah, budaya, ditambah trauma masa lalu, jadi alasan Catalunya kepengen memisahkan diri dari Spanyol. Oh ya, jangan lupa ditambah juga sama faktor ekonomi. Catalunya jadi salah satu wilayah penyumbang ekonomi terbesar di Spanyol dengan kontribusi hampir 20% terhadap GDP nasional karena maju banget di bidang industri, perdagangan, dan pariwisata. Belum lagi ibu kotanya, Barcelona, yang jadi salah satu pusat ekonomi penting di Spanyol.
Intinya, Katalunya sebenarnya punya kapasitas untuk merdeka dan mandiri. Pada tahun 2012, terjadi demonstrasi besar-besaran di Barcelona. Orang Katalan bawa bendera ini nih, namanya La Senyera. Mirip dengan bendera kerajaan Aragon dulu, tapi kalau yang ini namanya La Estelada. Ada segitiga biru dan bintang putih, itu terinspirasi dari bendera Kuba waktu deklarasi kemerdekaan dari Spanyol. Analoginya, itu adalah bendera minta merdeka. Tapi untuk bisa benar-benar merdeka, prosesnya nggak sesederhana itu. Secara hukum, Katalunya nggak bisa memisahkan diri tanpa persetujuan dari pemerintah pusat Spanyol. Makanya, sampai sekarang, wilayah Katalan serta ibu kotanya Barcelona masih jadi bagian dari Spanyol, walaupun cerita mereka jauh lebih kompleks daripada sekedar penyatuan negara. Sampai ketemu di 5 menit berikutnya.